Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Mas Nyarwi. Mas, analisis Anda bagaimana gitu dengan beberapa nama yang muncul? Kita bicara soal cawapres dulu aja ya. Beberapa nama yang muncul, yang sudah kita bahas pagi hari ini, termasuk Pak Airlangga Hartarto. Gimana, Mas? Ya, kalau di blognya Pak Prabowo ini saya lihat banyak stok cawapres. Paling rame istilahnya. Jadi kalau wakil ketua umum, ketua-ketua itu ya ada Pak Airlangga termasuk. Di luar itu kalau di PAN ada Pak Erik gitu ya. Bahkan di luar alternatif itu kan Pak Prabowo juga membuka peluang yang lain ya kan. Yang beberapa juga tidak disebut Pak Prabowo langsung saya lihat. Tapi beberapa orang yang beberapa kali mendampingi Pak Prabowo. Siapa gitu. itu? Misalnya kayak waktu kunjungan Jawa Timur kan Gus Kausar menyebut nama Mbak Khofifah misalnya begitu ya. Belum lagi mungkin sebelumnya ada bahkan Gibran seperti itu ya. Nah jadi ini cukup kompetitif Bayu kalau di blognya Pak Prabowo ini. Tapi yang menarik beliau ini saya lihat kan punya stok ada dua ya. Yang satu itu yang dari nama-nama yang dimunculkan oleh pimpinan di koalisi itu satu. Terus yang kedua di luar itu. Nah di luar ini saya lihat juga yang dipertimbangkan salah satunya Bayu Maria itu kan orang-orang atau tokoh-tokoh yang punya basis. Yang dia punya daya magnetik elektoral. Nah ini yang kemudian juga akan ada sedikit ya, tentu saja kompetisi. Tadi Mbak Christine menyebutkan ya, kita Pak Airlangga katanya begitu ya. Nah tapi Pak Prabowo kan juga saya lihat juga berusaha membuka peluang yang lain. Kan tidak ada dalam Pilpres misalnya, capres manapun yang mau kalah kan gitu. Pasti akan selalu mencari peluang-peluang untuk dengan berpasangan yang prospeknya bagus. Apalagi misalnya dia butuh basis-basis yang memang dia perlukan. Nah pertanyaannya kayak Jawa Timur misalnya, apakah benar-benar dibutuhkan sosok cawapres gitu yang memang punya basis kuat di Jawa Timur? Ya kita tahu ada beberapa nama yang sudah disebut, salah satunya Mbak Khofifah misalnya begitu. Atau itu tidak diperlukan lagi karena Pak Prabowo juga daya elektabilitasnya bagus. Sehingga mungkin bahkan yang diperlukan adalah contoh memperkuat basis yang mungkin bisa saja di Jawa Tengah atau di mana kan bisa aja kan gitu. Itu contoh ya. Seperti itu. Oke. Tapi tadi disampaikan juga dengan berbagai pertimbangan, kalau kan tidak hanya basis yang kuat, tapi kan juga partai besar Golkar itu seperti apa menurut Anda? Oh, kalau partai memang menurut saya ya itu dalam Pilpres partai kan memang aktor utama yang bahkan di dalam konstitusi kita yang berhak mengajukan itu kan gabungan partai politik. Jadi partai itu secara legal posisinya sangat kuat. Makanya itu sebenarnya kan dalam kompetisi untuk Pilpres ini itu kan ada dua tarikan sekaligus. Tarikan pertama jelas ya, komitmen, kesepakatan antar pimpinan partai. Karena kalau ini nggak diikat bisa lepas. Dan sudah ada yang lepas kan gitu Mas Habib kan gitu satu misalnya begitu. Oh iya. Golkar beda. Oh Golkar spesial katanya ya. Karena kita percaya nggak bakalan lepas kan gitu. Bahkan tadi sudah cerita sudah ada core kampanyenya diinisiasi Golkar misalnya begitu. Nah itu tarikan yang pertama jelas soliditas blok koalisi. Yang kedua jelas daya tarik elektoral. Kadangkala kendalanya ya Bayu Maria. Seringkali ada nama-nama yang punya pengaruh di partai kuat gitu. Tetapi daya magnetik elektoralnya ini kadang kurang akselerasinya kurang bagus. Tapi kalau sosok Airlangga bagaimana? Ya dari berbagai data survei kan kita juga lihat ya, artinya elektabilitas Pak Airlangga juga masih belum sepenuhnya menguat gitu loh. Masih di angka-angka mungkin 5 atau 4 beberapa misalnya begitu. Jadi ini juga menjadi tantangan ya. Karena kalau misalnya bahkan elektabilitas melejit, mungkin Pak Airlangga nggak hanya cawapres. Bisa jadi untuk memang dinominasikan capres. Ya kan, tapi kan ekspektasi itu belum bisa terpenuhi ya. Akhirnya kemudian grade-nya sedikit agak diturunkan ke cawapres. Nah, ini memang hukum besi elektabilitas ini menjadi salah satu faktor dominan juga ya Bayu Maria ketika pemilu presiden sudah bergerak pada proses pemilu langsung. Dan itu dari 2004 sampai sekarang loh, seperti itu. Ya, saya ke Mbak Christina. Mbak, Golkar yakin Pak Airlangga kan masih tetap dalam proses negosiasi ya tentunya dengan beberapa kader parpol lain. Tapi kan artinya gini, seperti yang disampaikan Mas Nyarwi, ada beberapa juga yang mungkin masih menjadi PR nih Mbak gitu. Nah, how to catch up ini begitu loh Mbak. Gimana cara mengejarnya bahwa Golkar punya suara memang yang besar dan sosok yang diusungkan pada Pak Prabowo adalah sosok yang paling tepat.
Ya, tadi sudah disampaikan juga kalau soal survei itu kan bukan, it's not everything ya. Survei itu bukan segalanya. Ini kita kan bicara tadi soal peserta pemilu, parpol. Jadi jaringan kekuatan parpol itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Nggak bisa tuh hanya figur aja tapi terus tidak ada infrastruktur sampai ke bawah, itu mengawang-awang ya. Nah, jadi yang kami tawarkan jelas, satu adalah infrastruktur partai ini yang siap bergerak maksimal sampai kita punya struktur dari Sabang sampai Merauke, Mbak, dari Rote sampai Miangas. Ini bukan hal yang gampang dan itu semua ada. Jadi bukan cuman ada ketika tiba-tiba ada pemilu sebagai syarat verifikasi, bukan. Ini sudah proven ya, sudah terbukti ada. Nah, ini semua siap bergerak. Itu saya rasa juga punya nilai yang pasti Pak Prabowo juga ikut mempertimbangkan. Lalu kekuatan kami juga sebagai pemenang pemilu kan ya, kami kedua, kami punya 85 kursi. Ini sesuatu juga menjadi sesuatu kekuatan juga yang tidak bisa dinafikan, dan kami punya target yang sangat realistis untuk kedepannya seperti apa. Dari daerah pemilihan caleg-caleg kami ini juga semuanya fighter yang siap bertarung dan siap memenangkan Pak Erlangga. Itu dia. Tadi pokoknya kekuatannya disuruh dijabarkan baik dari partai maupun jadi sosok itu sendiri. Artinya tadi betul sesuai yang Bang Habib sampaikan, nggak akan kemana-mana Golkar apapun itu hasilnya. Apakah ini harus dijawab? Oh iya dong, harus. Dijawab itu karena Mbak Kristina? Ya, Pak Erlangga ini kan melihat, jadi Singkat saja. semuanya ini sama ya, semuanya yang harus kita garis bawahi. Koalisi ini punya kesamaan dalam pengertian ingin melihat keberlanjutan. Jadi sejalan dengan Pak Jokowi. Semuanya juga ada Pak Sulhas di situ. Semua ini punya pengalaman sebagai menteri-menteri yang membantu Pak Jokowi. Jadi tentunya semua berkepentingan untuk melihat hal-hal baik yang sudah ada saat ini, apalagi dengan survei 82% Pak Jokowi itu kan memang rakyat semuanya menyetujui, ingin agar ini berlanjut. Dan dalam konteks itu bisa saya pastikan semua ingin melihat ada keberlanjutan. Komit dan akan lanjut Bang, stoknya cukup banyak nih. Jadi total sebenarnya cawapres ada berapa sih? 4, 3 atau 2? Saya nggak bicara short list atau long list ya, tapi yang jelas koalisi yang ada saat ini sangat solid. Kenapa? Karena memang berangkat dari kesamaan visi tadi, seperti disampaikan Mbak Kristina, bagaimana bisa lanjut. Untuk lanjut itu kan kita harus menang. Dan itu yang terus didiskusikan oleh dengan Pak Prabowo bersama para ketua umum partai politik pendukung. Ya, kita tentu sangat memahami bahwa secara naluriah semua partai politik pendukung menginginkan cawapres yang mereka ajukan. Itu sangat wajar, sangat bisa dipahami. Tetapi kami yakin para pemimpin kami, para ketua umum partai politik bisa merumuskan dengan matang. Karena yang terpenting itu kan kita menemukan sosok yang paling pas sehingga bisa memenangkan kontestasi. Ya, jadi kita tunggu saja ya hasil seperti apa. Tapi yang jelas ini di yang saat ini ya, saya tidak melihat ada salah satu atau beberapa pihak yang saling sandera di koalisi yang sekarang ini gitu loh. Tidak ingin kalau saya nggak ini maka begini. Setahu saya ya, saya mengikuti secara intens dan minta informasi ke para ketua umum partai politik, jauh lebih cair. Ya, jadi benar-benar dirumuskan nanti dimatangkan, dimusyawarahkan sosok yang paling pas itu seperti apa. Memang tidak murni ukurannya elektabilitas ya, di survei-survei macam-macam ukurannya, parameter yang akan menjadi masuk ke dalam sistem scoringnya, kurang lebih begitu. Nanti kita tunggu ya, apakah menjadi yang pertama datang ke KPU tanggal 19 Oktober atau barengan juga nih Yang paling penting yang menjadi pemenang. Karena semua partai, semua masing-masing ingin menang gitu ya. Terima kasih banyak Bang Habib, Mbak Kristina terima kasih banyak, Mas Nyarwi terima kasih banyak waktunya. Kurang panjang di Nanti kita lanjut lagi lah ya.